pembangunan rumah sakit umum daerah ini diharapkan bisa menjadi tujuan wisata kesehatan. Saatnya sekarang pilkada ini diisi oleh calon figur-figur yang memang kuat secara dampak nasional. Betul. Dia sudah punya rekam jejak, gitu sudah loh. bunyi Iya. sebelumnya. Mbak Krisdayanti ini sudah sangat familiar lah gitu dengan lingkungannya, dengan Batu gitu kan. Kalau misalnya dari warga Batu sendiri nih Mbak, melihat sosok politisi gitu kan, yang sebenarnya bisa dikatakan background-nya adalah seorang entertainment gitu. Itu gimana? Iya, jadi buat aku warga masyarakat Kota Batu sangat positif, tidak pernah memandang sebelah mata, dan saatnya sekarang pilkada ini diisi oleh calon figur-figur yang memang kuat secara dampak nasional. Betul. Dia sudah punya rekam jejak, gitu sudah loh. bunyi sebelumnya. Nah, karena stigma yang tadi Anggi bilang tentang entertainer atau keartisan, mungkin ini juga bisa jadi penyemangat teman-teman seniman yang juga artis yang justru sudah dulu membuka jalan-jalan politik kita, seperti ya kita tahu banyak politisi yang seniman yang berhasil dan bahkan berperiode tetap ada di posisinya. Ini akan menjadi posisi rebound untuk kita, dengan kita di stigma bisa apa, justru kita menunjukkan satu hal sudah yang bisa menghasilkan apa, dampak positif. Dan ke rakyat. kalau dari warga udah punya trust nih sama Mbak Kade. Amin. Ya kan, kalau dari Partai Koalisi Pemenangan sendiri nih Mbak, untuk memenangkan Krisdayanti Kresna sendiri, gimana Mbak? Koalisi ini kita yakin kok gitu, kalaupun kita sendiri, kita juga yakin bahwa kita terus bergerak buat masyarakat, terus turun untuk memberikan solusi bagaimana masalah-masalah rakyat. Tapi kita juga surprise sekali Anggi ketika jelang pendaftaran ke KPU ada 9 parpol non parlemen di Kota Batu yang mendukung bersama-sama. Jadi ini akan memberikan semangat untuk partai-partai non parlemen bahwa kita merangkul mereka ke depannya, nanti kita akan tetap membersamai mereka, walaupun Ibu Ketua Umum sampaikan kita tahu bahwa semua tokoh masyarakat ini pasti punya kompetensi yang hebat. Kita rangkul bersama-sama, besar atau kecil, buat kita tetap berdampak. Tetap berdampak. Kalau bicara soal dampak, kita bicara soal program-program unggulannya Mbak Kade nih, gitu kan. Salah satunya kan, sebenarnya ada beberapa gitu kan. Salah satunya bicara soal penambahan RSUD nih Mbak. Oh iya. Kenapa Mbak? Kenapa harus ditambah? Meskipun memang urgensinya pasti sudah ada. Ya, walaupun baru satu rumah sakit umum daerah, ya memang penting saat ini kita dorong derajat kesehatan masyarakat kita, masyarakat Kota Batu pada khususnya, supaya mereka punya kemandirian sehat jasmani dan rohaninya, lalu lingkungannya juga sehat. Salah satunya ya harus membuat rumah sakit umum daerah yang berkualitas, dan ini harus diimbangi dengan pelayanan yang juga lebih baik tentunya. Nah, pembangunan rumah sakit umum daerah ini diharapkan bisa menjadi tujuan wisata kesehatan. Kalau kita lihat kan dari Kota Batu kan destinasi wisata, gitu. Kenapa nggak jadi destinasi kesehatan? Karena secara hawanya aja udah sejuk, jadi hawanya aja udah dijadikan tujuan orang untuk datang, gitu. Dan itu tentunya akan juga bisa berdampak ke ekonomi, di mana orang bisa lebih long stay tinggal di Kota Batu, gitu. Artinya juga dengan program unggulan layanan seperti khusus jantung atau stroke atau terapi neurologi. Jadi lebih khusus kita harapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batu ini bisa menjadi tujuan destinasi kesehatan. Jadi selain dari tempat wisatanya, setidaknya dari faktor kesehatan, masyarakat itu juga didukung dengan kehadiran RSUD yang baru. Benar. Kalau Kota Batu itu kan sebetulnya udah jadi isu bersama lah, udah jadi pembahasan bersama tentang sampah darurat. Gitu, Mbak. Nah, itu gimana tuh Mbak? Dari program Mbak Ade sendiri. Jadi kan Kota Batu itu memang ada satu tempat pemrosesan akhir yang memang sudah ditutup karena memang menggantung, kita analisa dampak lingkungan yang terjadi semua. Kemarin kita baru audiensi juga dengan ibu-ibu yang mengharapkan itu ditutup. Ya, artinya diharapkan bahwa setiap kabupaten dan juga 24 desa memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang mana 3R ya, reduce, reuse, recycle. Jadi diharapkan juga kita bisa mengajak, mengoptimalkan masyarakat Kota Batu agar
mau menerima sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, yaitu bahwa 30% sampah rumah tangga itu adalah sebetulnya tanggung jawab produksi dan konsumsi rumah tangga yang harus diproses oleh tiap-tiap rumah gitu. Kan kalau kita ngomongin sampah ini bukan sekedar kumpul, angkut, buang, tapi bagaimana kita juga memberikan semangat untuk warga untuk juga bisa pemberdayaan di situ dengan sirkular dan nanti diarahkan ke bank sampah, yang mana itu juga akan menambah perekonomian mereka. Gitu. Tampaknya memang Mbak Kade udah cukup memikirkan jauh sampai ke sana ya sebelum menyusun program-program unggulannya. Betul ya, artinya kan udah kita diskusi mana yang urgent gitu ya. Saya belum atur kegagalan kemarin saya di Pileg ya, tapi mudah-mudahan tugas ini insya Allah saya bisa menguatkan jalan-jalan kemenangan untuk Ibu Megawati Soekarno Putri dan untuk Partai PDI Perjuangan.